Hello guys, selamat datang di channel Mimin Donghua. Channel ini merupakan tontonan favorit keluarga, tetangga, gebetan, bahkan mantan kalian. Bersama saya Dimas, yang akan membahas alur cerita The Legend of the Yellow, yang merupakan sequel dari Battle to the Heavens. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Seorang pemuda langsing dan tinggi sedang duduk di puncak menara lonceng. Kerinduan samar bisa terlihat di mata pemuda itu. "Kakak Chen, seperti yang diharapkan Anda di sini lagi," ucap seorang pemuda yang agak gemuk. Dia melompat ke menara lonceng dan bergegas menuju pemuda lainnya. Dia berkata, "Benar. Tentang rumput api harimau yang kamu minta untuk membantumu menemukannya, kakak laki-lakiku secara kebetulan mengambil banyak dari mereka ketika dia sedang latihan. Omong-omong, Anda telah mengumpulkan begitu banyak bahan obat tahun ini. Bukankah Anda berpikir untuk berpartisipasi dalam kompetisi kedokteran kan?" ucap lelaki gemuk itu. Mendengar apa yang dikatakan pria gemuk itu, dia tertawa. Sekali lagi berbalik dan menatap tajam ke dalam monumen klan. Ayahnya membawanya ke sana pada malam kematiannya. Makna di balik itu adalah sesuatu yang dipahami Yao Chen yang sekarang berusia 15 tahun. Dia mengangguk dan berkata, "Ini adalah kesempatan bagus. Jika aku bisa membuktikan diriku di kompetisi kedokteran, mungkin saja, hehehe. Luosu, ayo kita pergi," ucap Yao Chen. Kompetisi kedokteran yang disebut adalah salah satu peristiwa paling penting dalam klan Yao. Itu diadakan setiap 5 tahun sekali, dan setiap anggota klan Yao yang di bawah 24 tahun bisa ikut serta dalam acara itu. Selama kompetisi kedokteran, generasi muda akan bersaing ketat dengan yang lain dalam keterampilan alkimia mereka. Pemenang akhir akan terkenal karena menjadi alkemis nomor 1 di generasi mereka. Bagi para murid klan Yao, ini bisa dibilang merupakan kehormatan tertinggi yang pernah mereka dapatkan. Pemuda yang sedikit gemuk itu adalah Luosu, yang tumbuh bersama Yao Chen sejak usia muda. Ketika mereka berdua telah tiba di jalur kecil yang akan membawa mereka pulang, Yao Chen melihat ibunya berdiri di luar pintu melihat sekeliling. Yao Chen berkata, "Bu, aku pulang." "Bibi King, bisakah kita mulai makan sekarang? Mulut Lusu sudah penuh dengan air liur." Yao King tertawa ringan dan berkata, "Apakah kamu sudah mencuci tangan?" "Kami sudah mencuci tangan sebelumnya kan Chen?" ucap Lusu. Melihat Yao Chen mengangguk, baru saat itulah Yao King berkata, "Bagus, ayo makan dulu." Yao Chen dan Lusu berada di usia remaja tepat ketika tubuh mereka tumbuh. Mereka dengan cepat sepenuhnya membersihkan meja dari semua makanan, seperti angin yang menyapu awan. "Bibi King," Lusu dengan cemas berbalik dan menatap Yao King. "Jangan khawatir, aku menyisihkan sedikit di dalam panci," ucap Yao King. "Ya, Yao Chen, ayo pergi ke rumah saya dan bermain," ucap Lusu sambil melompat menarik Yao Chen keluar. "Yao Chen, jangan lupa bahwa malam ini kita akan memeriksa kemajuan Doki Anda," ucap Yao King tertawa, tetapi sedikit kesungguhan muncul di wajahnya dan suaranya sedikit keras. Ketika ayahnya meninggal, ibunya yang dulu lembut harus menjadi lebih keras dan tegas, terutama ketika datang untuk mengobati cedera Yao Chen. 2 tahun lalu, Yao Chen menerobos ke tingkat yang baru. Hanya dalam 1 malam, dia menjadi bintang 9 Daozi. Tetapi akibatnya membuat Daokinya berantakan selama 2 tahun terakhir. "Oke Bu, aku akan cepat pulang," ucap Yao Chen mengangguk, mengikuti Lusu dan masuk melalui pintu halaman mereka. Karena sudah malam, keluarga Lusu secara alami juga makan malam. "Kamu sudah kembali ke rumah? Ayo, ini bisa membantu Anda mencerna lebih baik jika Anda meminumnya setelah makan," ucap Luo Bing. Ketika dia melihat Yao Chen, matanya akan memiliki jejak penyesalan dan rasa bersalah yang samar. Dan dia memberikan botol obat itu kepada Yao Chen. "Terima kasih Paman Lu," ucap Yao Chen mengangguk. Kemudian Yao Chen membuka botol.
Aroma yang kuat dan unik menyebar dari botol tersebut. Di dalamnya ada satu pil obat seukuran ibu jari. Yao Chen mengambilnya dan menelannya dalam satu tegukan. Pil itu berubah menjadi cair saat meresap ke dalam hati ini. Kekuatan obat mulai masuk ke dalam dirinya. Ini adalah pil penguat Must Essence Foundation, yang bukan sembarang pil. Itu memiliki efek memperkuat rotasi dantian dan meningkatkan kualitas dauki Anda. Sebagian besar murid klan Yao akan memiliki kesempatan untuk mengambil satu dari perbendaharaan klan sebulan sekali. Setelah peristiwa dari 2 tahun lalu, Luo Bing mengundurkan diri dari pengawal besi dan saat ini menjadi penjaga di antara pelindung klan. Dengan identitas sebelumnya sebagai penjaga besi bersama dengan prestis saat ini sebagai kapten penjaga, ia mendapatkan hak istimewa untuk mengambil 5 Must Essence Foundation Strength Pill setiap bulannya. Memberi Yao Chen pil yang perlu dikonsumsi adalah satu-satunya cara yang bisa dipikirkannya untuk membantu. Klan memberi banyak murid cabang dengan berbagai pil untuk pelatihan. Namun setelah ayah Yao Chen meninggal, porsi pilnya menjadi semakin berkurang. Jika bukan karena saudara laki-laki ayahnya di pengawal besi, Yao Chen yang mengalami daukinya bangkit dengan keras dan dengan demikian masa hidupnya yang terluka mungkin juga melupakan pelatihan selama sisa hidupnya. Hanya karena dia mendapatkan bantuan ini, dia bisa pulih dalam 2 tahun ini. Yao Chen menutup matanya dan mengatur pernapasannya. Dalam waktu singkat, ia merasakan energi obat masuk ke dalam dirinya. Jika Anda tidak memiliki sejenis pil obat yang dapat melawan racun, maka makan pil yang banyak itu akan membuat Anda dengan cepat meningkatkan kekuatan. Tetapi di masa depan itu akan menyebabkan Anda dalam bahaya. Murid garis keturunan utama dan keluarga cabang dengan kekuatan besar tentu saja akan memiliki pil untuk melawan racun. Tetapi ketika datang untuk membantu murid-murid keluarga cabang biasa ini, sudah tidak buruk bagi mereka untuk memberikan pil penguat Must Essence Foundation tambahan. Yao Chen tertawa. Dengan sopan berbalik ke arah Luo Bing. "Terima kasih Paman Lu," ucap Yao Chen. Luo Bing mengangguk. Dia menepuk pundak Yao Chen. Dia berkata, "Tidak apa-apa. Saya masih harus melakukan banyak hal sehingga saya akan pergi sekarang. Kalian menghibur diri kalian sendiri saja," ucap Luo Bing. Sejak 2 tahun lalu, Yao Chen telah membuat banyak persiapan untuk kompetisi kedokteran yang akan datang. Sebenarnya, sebagian besar persiapan ini dilakukan oleh ayahnya. Hanya saja sebelum ayahnya memiliki kesempatan untuk memberitahunya tentang hal itu, dia sudah meninggalkan sisinya. Tentu saja, di dalam klan Yao, persiapan semacam itu tidak dianggap curang. Ada banyak murid berbakat di dalam klan Yao, dan untuk menonjol seseorang harus memiliki kekuatan. Selain itu, keluarga Yao Chen hanyalah keluarga cabang. Dengan kematian ayahnya, itu akan sulit baginya untuk mengumpulkan bahan obat yang diperlukan sebagai persiapan untuk kompetisi kedokteran. Meskipun saudara tua ayahnya melakukan segala cara untuk membantunya, setelah 2 tahun ini Yao Chen masih kehilangan beberapa bahan langka. Dari bahan-bahan yang hilang, rumput api harimau adalah yang paling sulit diperoleh. Lu San adalah kakak lelaki Lu Su, dan dia memiliki kepribadian yang sangat baik. Saat ini, Lu San menatap Yao Chen dan tertawa. Sepertinya nafasmu berfluktuasi. Sekarang setelah 2 tahun berlalu, seharusnya sudah waktunya bagimu untuk membuat terobosan ke Daoshi kan? Ucap Lu San. Yao Chen mengangguk. Bagi bocah 15 tahun untuk melakukan terobosan kepada Daoshi tidak akan dianggap luar biasa di dalam klan Yao. Persepsi spiritual Yao Chen berbeda dengan orang biasa. Oleh karena itu, ayahnya Yao Hu juga telah merencanakan pelatihan yang ketat untuk persepsi spiritualnya. Untuk melatih persepsi spiritualnya, Yao Chen tanpa disadari banyak tertinggal di Dauki. Namun tidak peduli seberapa banyak ia tertinggal dalam pelatihan Dauki, ia masih setidaknya di atas rata-rata di antara murid-murid cabang. Satu-satunya hal adalah bahwa jika dibandingkan dengan talenta garis keturunan utama, perbedaannya seperti langit dan bumi. Tingkatkan kekuatanmu. Lagi pula,
Yao Feng dan Yao Tong seumuran dengan Anda dan sudah masuk ke bintang 3 Douzi, ucap Lusan sambil mengeluarkan kotak semi jet dari dadanya. Ini adalah kotak setengah batu giok yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan efisiensi kekuatan obat. Lusu menjulurkan lidahnya. Kakak, Yao Feng adalah bagian dari garis keturunan utama. Siapa yang tahu berapa banyak pil penguat Mass Essence Foundation yang dia makan setiap bulan? Bagaimana Anda bisa membagikannya dengan Yao Chen yang hanya makan 2 bulan? Jika Anda akan mengatakan ini, lalu mengapa Anda tidak membandingkan diri Anda dengan Yao Wangui? Rumornya, Yao Wangui sudah menjadi bintang 2 Douzi kan? Lusan menggeleng-gelengkan kepalanya dengan lembut memukul kepala Lusu. Beberapa saat kemudian, Yao Chen membuka kotak semi jet. Di dalamnya ada setidaknya 10 bagian rumput merah aneh yang memancarkan kekuatan berapi samar. Setelah melihatnya, orang akan merasakan kesan samar-samar tentang sosok harimau yang melompat dan bergerak. Melihat sosok harimau, mata Yao Chen berbinar. Menerima kotak semi jet ini adalah Tiger Flame Grass kelas atas, ucap kejut Yao Chen. Tiger Flame Grass tingkat tinggi akan memiliki sosok harimau. Tetapi harimau itu akan mati tanpa pergerakan. Melihat penampilan harimau yang menerkam dan bergerak, ini jelas merupakan bahan kelas atas. Lusan mengangguk. Keberuntungan kali ini cukup bagus. Saya berhasil menemukan sedikit kelas atas. Sebagian besar dari mereka diberikan ke Kas Clan. Tetapi saya secara khusus meninggalkan beberapa untuk Anda untuk mendorong Anda di kompetisi kedokteran. Saudara San, terima kasih banyak, ucap Yao Chen merasa sangat berterima kasih. Dengan Tiger Flame Grass kelas atas, dia bahkan lebih percaya diri untuk kompetisi kedokteran yang akan datang. Saya hanya akan memperlakukan ini sebagai investasi. Setelah Anda menjadi alkemis tingkat 5, Anda bisa secara acak memperbaiki beberapa pil obat tingkat kelima untuk saya dan itu akan sangat berharga. Lusu mulai tertawa. Apa tingkat 5? Saudara Chen pasti akan menjadi alkemis tingkat 7. Mendengar ini, Lusan juga mulai tertawa. Tidak buruk. Menetapkan tujuan Anda sedikit lebih tinggi cukup bagus. Saya kira saya memandang rendah Anda. Yao Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu, jika saya ingin menetapkan tujuan saya sedikit lebih tinggi, mengapa tidak menjadi alkemis tingkat 9? Lusu dan Lusan tidak bisa lagi menertawakan itu. Dalam keseluruhan klan Yao, satu-satunya orang yang merupakan alkemis tingkat 9 adalah kepala klan. Setelah mendapatkan rumput harimau, tekanan pada Yao Chen untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk alkimia meringankan banyak hal. Bahan langka lainnya yang dibutuhkan Yao Chen sudah ditemukan olehnya. Dia hanya perlu memperbaiki pil obat yang cukup untuk ditukar dengan mereka. Yao Chen meraih rumput api harimau sambil berjalan. Dia membuka kotak semi jet untuk memeriksa kondisi Tiger Flame Grass. Melihat ramuan itu, Yao Chen melihat sosok bergoyang seekor harimau. Mengetahui sudah waktunya meneteskan embun manis, dia menoleh ke Lusu dan berkata, 1 detik. Sepertinya inilah saatnya untuk memberikan setetes embun manis. Menggunakan botol yang digunakan untuk menyimpan obat, Yao Chen mengambil air. Meminum pil embun manis, dia mencubit dan menghancurkan sebagian kecil menjadi bubuk. Menaburkannya ke dalam botol dan membiarkan kekuatan obat itu larut. Setelah beberapa saat, larutan botol itu menjadi embun yang manis. Sekali lagi, Yao Chen membuka kotak batu giok dan dengan sangat hati-hati menggunakan doki, ia menempatkan setetes embun manis ke masing-masing rumput api harimau. Tepat ketika dia selesai dengan Tiger Flame Grass terakhir, sekelompok suara datang dari pinggir jalan. Dia melihat sekelompok pemuda berjalan dari persimpangan jalan. Ekspresi Yao Chen sedikit berubah. Kelompok ini setingkat dengannya di sekolah klan. Tetapi masalahnya adalah hubungan bahwa mereka tidak terlalu ramah. Oh, Yao Chen. Hah? Rumput api harimau? Rumput api harimau tingkat atas? Kelompok itu tertegun melihat Tiger Flame Grass kelas atas di tangan Yao Chen. Dalam sekolah klan, ia dikenal sebagai hantu miskin, di mana dia bisa mendapatkan Tiger Flame Grass, kecuali dia telah menukar itu dari kas klan dengan poin prestasi.
Itu tidak benar. Aku ingat bahwa Tiger Flame Grass dari perbendaharaan klan diambil oleh seorang penatua untuk memperbaiki obat-obatan dan bahwa tidak ada lagi yang tersisa untuk bisa ditukar. Oh, Yao Chen, di mana Anda bisa mendapatkan rumput api harimau ini? Tidak mungkin dicurikan, Yao Chen. Anda punya nyali yang cukup besar untuk berpikir Anda untuk mencuri bahan obat dari seorang penatua. Lusu dari kejauhan mendengar mereka berbicara dan segera menjadi marah. Dia berdiri dan berkata, "Bullcrap, kentutmu benar-benar menjijikan. Ini baru didapat oleh kakak laki-laki saya dari luar. Anda tidak memiliki bukti apapun namun Anda masih membuat tuduhan ini. Jika saya memberitahu klan, Anda pasti akan dihukum." Ucap Lusu. "Lemak sialan, apa yang kamu katakan?" Ucap sekelompok orang tersebut. Sekelompok orang berkerumun di sekitar mereka. Douki mereka berkedip. Douki anak-anak ini hanya pada tingkat 8 atau 9 bintang dozi, tetapi kekuatannya ditemukan dalam jumlahnya. Menggunakan instruksi sekolah klan, mereka menggunakan teknik kombinasi dan segera mengalahkan Yao Chen dan Lusu dan menjatuhkan mereka ke tanah. Yao Chen berteriak dengan marah dan kekuatan yang kuat muncul dari tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara. "Apa yang kalian lakukan?" Suara memarahi ditransmisikan dari samping. Itu adalah Yao Qing yang telah mendengar teriakan yang datang dari luar. Ketika kelompok anak muda melihat bahwa seorang dewasa telah muncul, mereka semua langsung lari. Yao Qing dengan cepat berjalan mendekat. Setelah memberikan Lusu pemeriksaan cepat, dia berjalan ke Yao Chen dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Ya, aku hanya melukai tinjuku," ucap Yao Chen sambil mengangguk. Yao Qing masih belum yakin. Dia meraih pergelangan tangan Yao Chen dan memeriksa denyut nadinya. Hanya ketika dia tidak menemukan anomali di daukinya, dia bisa bersantai. "Sebelum menyelesaikan langkah terakhir, kamu benar-benar tidak boleh mengambil tindakan," ucap Yao Qing. "Tidak peduli seberapa sulit, Anda masih harus bertarung secara pribadi." Yao Chen mengangguk dan berjanji, "Oke, saya tahu." Dan cerita pun usai. Jadi, begitulah alur cerita untuk episode kali ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kesalahan penyebutan karakter. Saya Dimas undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.